Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leti Letiawati, NIM 1802127, nomor absen 27. Saya dari kelas Penjas 5A. Di sini saya akan melakukan ujian praktek melalui kedaruratan medis 3, yang dimana ada keracunan dan gigitan binatang. Di sini saya akan menjelaskan dulu keracunan. Nah, keracunan adalah suatu zat yang masuk ke dalam tubuh dengan jumlah tertentu menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Nah, adapun di sini juga ada keracunan melalui mulut, penyebab obat-obatan, makanan atau minuman yang kadaluarsa, zat kimia dan obat serangga dan lain-lain. Dan juga makanan yang mengandung racun. Di sini juga ada pertolongan untuk keracunan di pencernaan. Yang pertama, korban diposisikan duduk condong ke depan, penolong berdiri di samping korban. Penolong harus menggunakan sarung tangan buat rangsangan muntah dengan memasukkan jari ke mulut korban. Nah, bila korban tidak sadar, bawa segera ke rumah sakit, tidak perlu lagi rangsangan muntah. Bila korban banyak, pisahkan dengan cara traik. Bila korban meminum racun serangga, turunkan konsentran racun sebelum memberi rangsangan muntah. Di sini juga ada keracunan melalui pernapasan. Yang pertama, gejala pernapasan sesak, kulit sinostis atau kebiruan, napas berbau dan juga batuk. Penyebabnya yaitu menghirup gas beracun, kebocoran gas industri. Nah, di sini juga ada tahap keracunan melalui pernapasan. Yang pertama, sakit kepala, mual, pusing, kesulitan napas, kolaps, dan kehilangan kesadaran. Adapun di sini juga pertolongan keracunan melalui pernapasan. Si pasien bawa ke tempat yang aman, tenangkan korban, dan beri oksigen sampai korban sadar, dan tetap beri oksigen sampai pernapasan dirasakan nyaman oleh korban. Di sini juga ada keracunan melalui kulit. Penyebabnya yaitu zat kimia, biasanya bahan pertanian, tanaman, dan tersentuh binatang seperti ulat bulu atau makhluk di laut. Gejalanya yaitu kulit berwarna kemerahan, gatal, nyeri, bahkan melepuh seperti luka bakar. Bila terlalu parah akan mengakibatkan syok. Adapun pertolongan keracunan melalui kulit, buka pakaian korban yang terkena, siram dengan air bagian yang terkena racun, arah menyiram dari bagian dalam keluar, bawa ke RS untuk pengobatan lebih lanjut. Nah, di sini juga ada pertolongan luka gigitan binatang. Yang pertama, misal gigitan serangga. Gejalanya, jika racun dari sengatan serangga itu menjala, adalah urat menjadi kejang, kepala pusing, demam, berkeringat, dingin, sesak bernapas, disertai muntah. Siapkan 6 siung bawang putih, dikupas dan ditumbuk halus, lalu kemudian gunakan untuk menutupi lalu atau bekas gigitan serangga tersebut. Nah, di sini juga apabila terserang ulat bulu, bersihkan dahulu bulu-bulu dari ulat yang menempel. Gunakan garam yang dicampur minyak kelapa, oleskan pada bagian yang terasa gatal, diamkan kira-kira setengah jam dan bersihkan. Adapun penanganannya yaitu gunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur. Ini adalah penawar racun apabila digigit tomcat. Nah, bagaimana jika terkena pacet atau lintah? Tuangkan alkohol atau bisa juga diolesi garam, terutama di bagian mulut lintah. Setelah lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahan berhenti. Nah, di sini juga ada gigitan ular. Tanda dan gejala: bekas gigitan, sakit yang hebat, dan merah sekitar luka. Adapun di sini juga ada kenali jenis gigitan ular berbisa. Hal yang terpenting dalam penanganan pada gigitan ular berbisa adalah kita mengenali dulu jenis ular berbisa dan tipe gigitannya. Dengan memikirkan, kita bisa tahu apakah gigitan ular yang kita alami itu berbahaya atau tidak. Di sini juga ada ular dengan bisa rendah, yaitu bentuk kepalanya opal, gerakannya agresif, cepat dan takut pada musuh, membunuh mangsanya dengan membelit, beraktivitas pada siang hari, tidak memiliki taring bisa, gigitannya tidak mematikan, setelah menggigit langsung lari. Adapun ular yang berbisa tinggi, bentuk kepalanya cenderung segitiga sempurna, gerakannya lambat, tenang dan penuh percaya diri, beraktivitas pada malam hari, membunuh mangsanya dengan menyuntikkan bisa, memiliki taring bisa, dan racun mematikan. Setelah menggigit, masih tinggal di tempat. Biasanya gigitan ular berbisa, gigitannya 2 titik. Adapun di sini juga penanganan ular yaitu
Tetap tenang, diamkan lengan atau kaki yang digigit ular, lepaskan semua perhiasan yang menempel di badan seperti cincin, gelang, dan kalung. Posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitan lebih rendah dari jantung. Bersihkan luka dan gunakan spal atau bidai untuk mengurangi pergerakan daerah yang terkena dan bawa ke rumah sakit. Di sini juga pertolongan gigitan ular ada: posisikan bagian luka lebih rendah dari jantung, hubungi bantuan, tenangkan penderita, cuci luka dengan sabun, dan imobilisasi. Di sini juga yang terakhir ada gigitan anjing. Biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman dari luka. Bersihkan dengan air bersih, beri antiseptik berulang kali karena lebih efektif membunuh kuman pada menit-menit awal. Perlakukan sebagai luka terbuka, bawa ke rumah sakit atau dokter untuk menghindari penyakit tertentu akibat gigitan anjing tersebut. Nah, tadi saya sudah menjelaskan dan di sini saya akan mempraktekkan dari gigitan ular dan juga gigitan anjing, yaitu cara penanganannya atau pertolongannya. Nah, di sini contohnya misal ada gigitan ular di bagian tangan di sini. Nah, di sini posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitan lebih rendah dari jantung. Nah, pertama ini dibersihkan lukanya oleh air, tapi jangan siram dengan air dan tutup dengan kain bersih dan kering. Contohnya seperti menggunakan spal atau bidai agar racunnya tidak menyebar kemana-mana. Seperti ini. Karena menggunakan bidai bisa untuk mengurangi pergerakan daerah yang terkena, tetapi usahakan tetap cukup longgar sehingga tidak membatasi aliran darah. Dan juga misalkan si itunya lebih parah, maka bawa saja ke rumah sakit. Nah, di sini juga ada gigitan anjing, contohnya di bagian tangan juga sama. Nah, di sini biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman dari luka. Bersihkan dengan air bersih. Nah, terus beri antiseptik berulang kali. Kita teteskan. Karena lebih efektif di sini membunuh kuman pada menit-menit awal. Perlakukan sebagai luka terbuka atau juga kita bisa dibalut seperti kayak yang tadi. Nah, dan juga bawa ke rumah sakit dokter untuk menghindari penyakit tertentu akibat gigitan. Nah, mungkin hanya itu video praktek yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.